Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Gua Hira. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Gua Hira adalah sebuah gua yang terletak di sebuah gunung yang dikenal dengan nama Jabal An-Nur di dekat kota Mekah, Arab Saudi. Gua ini memiliki panjang sekitar 3,7 meter dan lebar sekitar 1,6 meter. Untuk mencapai gua ini, pengunjung harus menaiki 1750 anak tangga. Gua ini berada pada ketinggian sekitar 270 meter dari permukaan tanah. Sebelum datangnya Islam, gua ini tidak memiliki arti penting secara spiritual maupun sosial. Nama Hira berasal dari kata Hira yang berarti permata. Gua Hira kemudian menjadi tempat yang bersejarah karena diyakini sebagai lokasi Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Peristiwa ini terjadi pada malam yang dikenal sebagai Lailatul Qadar atau malam kekuasaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tokoh utama yang berkaitan erat dengan Gua Hira adalah Nabi Muhammad. Beliau sering menghabiskan waktu di gua ini untuk menyendiri, merenung dan bermeditasi. Sebelum menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad sering mengalami mimpi yang diyakini sebagai tanda awal kenabian. Malaikat Jibril juga memiliki peran penting dalam sejarah Gua Hira karena beliau adalah perantara yang menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Selain itu, gua ini juga dikenal dan dikunjungi oleh banyak umat Islam dari berbagai negara meskipun tidak termasuk dalam rukun haji. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Gua Hira terletak di sebuah gunung berbatu bernama Jabal An-Nur, yang berada di sekitar wilayah Mekah, Arab Saudi. Lokasinya cukup menantang untuk dijangkau karena harus mendaki ribuan anak tangga. Meskipun sulit dicapai, gua ini menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi peziarah, terutama saat musim haji, meskipun tidak termasuk dalam ritual haji yang wajib dilakukan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, beliau sering mengasingkan diri ke Gua Hira setiap tahun selama 1 bulan penuh. Dalam kurun waktu 6 bulan sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad mengalami mimpi yang memiliki makna spiritual mendalam. Peristiwa turunnya wahyu pertama terjadi pada malam Lailatul Qadar, yang diyakini sebagai malam yang penuh berkah dan kekuasaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Nabi Muhammad memilih Gua Hira sebagai tempat menyendiri karena beliau merasakan kebutuhan mendalam akan ketenangan, refleksi dan meditasi spiritual. Lingkungan Mekah saat itu dipenuhi praktik-praktik penyembahan berhala dan ketidakadilan sosial. Dengan mengasingkan diri, Nabi Muhammad dapat merenungkan kondisi masyarakat dan mencari kedamaian batin. Wahyu pertama yang diterima di gua ini kemudian menjadi awal dari risalah Islam yang membawa perubahan besar bagi dunia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setiap kali Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira, beliau membawa bekal yang cukup untuk kebutuhan selama masa pengasingannya. Beliau juga dikenal dermawan karena memberi makan orang-orang miskin yang datang kepadanya. Setelah selesai bermeditasi dan sebelum kembali pulang untuk mengambil bekal tambahan, beliau akan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sebagai bentuk penghormatan kepada rumah ibadah yang sangat dihormati. Ketika wahyu pertama turun, malaikat Jibril menyampaikan pesan dari Allah yang menjadi awal dari penyebaran ajaran Islam. Hingga saat ini, setiap musim haji diperkirakan sekitar 5.000 pengunjung mendaki gunung ini setiap hari untuk melihat langsung tempat bersejarah tersebut, meskipun sebagian besar umat Islam tidak menganggap kunjungan ini sebagai bagian dari ritual haji yang wajib. Gua Hira memiliki sejarah panjang yang penuh makna spiritual. Sebelum peristiwa turunnya wahyu pertama, tempat ini hanyalah sebuah gua di perbukitan berbatu tanpa arti khusus. Namun, setelah wahyu pertama diturunkan,
gua ini menjadi simbol refleksi, ketenangan dan awal dari penyebaran ajaran Islam. Sebagian umat Islam mengunjungi gua ini sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kepada sejarah Nabi Muhammad. Akan tetapi, terdapat pandangan yang berbeda di kalangan umat Islam. Sebagian aliran, seperti Salafi, tidak menganggap gua ini sebagai tempat ibadah dan bahkan menolak keyakinan bahwa doa di gua ini memiliki keutamaan khusus. Menurut sebagian besar ulama, berdoa di gua ini memiliki pahala yang sama seperti berdoa di tempat lain di Mekah, karena yang utama adalah niat dan ketulusan hati. Di sisi lain, perjalanan menuju Gua Hira bukanlah hal yang mudah. Mendaki ribuan anak tangga membutuhkan fisik yang kuat dan ketahanan mental. Hal ini menunjukkan betapa besar dedikasi para pengunjung yang ingin merasakan langsung suasana sejarah di tempat ini. Walaupun tidak termasuk dalam ritual haji, mengunjungi gua ini dapat memberikan pengalaman spiritual yang mendalam bagi sebagian orang. Tradisi yang berkembang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad mengalami mimpi-mimpi transendental selama 6 bulan sebelum wahyu pertama turun. Mimpi tersebut menjadi tanda bahwa beliau akan memulai misi kenabian. Dalam mimpi itu, batu-batu di Mekah bahkan memberikan salam kepadanya, sebuah pertanda besar tentang kebesaran tugas yang akan beliau emban. Kebiasaan Nabi Muhammad untuk menyendiri dan bermeditasi menunjukkan pentingnya refleksi diri dalam menghadapi tantangan hidup. Kebiasaan ini juga menunjukkan bahwa spiritualitas dan ketenangan batin merupakan fondasi penting dalam menghadapi perubahan besar. Dari sejarah Gua Hira, kita dapat mengambil beberapa pelajaran hidup yang berharga. Pertama, pentingnya memiliki waktu untuk menyendiri dan merenung agar dapat memahami diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dalam kehidupan modern yang penuh kesibukan, ketenangan batin menjadi sangat penting. Kedua, peristiwa ini mengajarkan tentang kesabaran dan ketekunan. Nabi Muhammad mempersiapkan diri melalui refleksi spiritual sebelum menerima tugas besar sebagai pembawa risalah. Ini menunjukkan bahwa pencapaian besar membutuhkan persiapan yang matang. Ketiga, perjalanan Nabi Muhammad ke Gua Hira juga mengajarkan tentang kepedulian sosial. Meskipun beliau menyendiri untuk bermeditasi, beliau tetap peduli terhadap orang miskin dengan memberikan makanan kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa spiritualitas sejati tidak hanya tentang hubungan dengan Tuhan tetapi juga tentang kepedulian kepada sesama manusia. Gua Hira sebagai tempat bersejarah memiliki nilai edukasi yang sangat tinggi. Keindahan sejarahnya dapat dijadikan pelajaran bagi generasi muda agar menghargai pentingnya refleksi dan spiritualitas. Namun, karena tingginya jumlah pengunjung setiap musim haji, diperlukan pengelolaan yang lebih baik untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar gua. Pemerintah Arab Saudi dapat meningkatkan fasilitas pendakian seperti jalur yang aman, area istirahat dan sistem pengelolaan sampah agar pengalaman spiritual para pengunjung tetap nyaman. Dari segi pandangan keagamaan, perbedaan pendapat mengenai gua ini sebaiknya dikelola dengan bijak. Setiap kelompok hendaknya menghargai pandangan yang berbeda tanpa memaksakan keyakinan masing-masing. Hal ini penting agar Gua Hira tetap menjadi simbol persatuan dan bukan perpecahan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur.
Ayo kita tidur.